Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, 1 unit rumah di kota Padang Sidimpuan ludes terbakar. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di pinggir jalan raya di Kabupaten Nias Selatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menangkap 2 orang kurir narkoba jenis sabu-sabu seberat 21 kg. Informasi pertama, diduga akibat korsleting listrik, 1 unit rumah di kota Padang Sidimpuan ludes di lahap si jago merah. Saat kejadian, rumah tengah ditinggal pergi penghuninya. Kebakaran melanda 1 unit rumah yang berada di Desa Pudunjae, Kota Padang Sidimpuan, Jumat petang. Kobaran api melahap bangunan semi permanen milik Abdul Mutarib Harlahap. Kebakaran ini baru diketahui warga setelah gumpalan asap putih menyelimuti rumah semi permanen yang ditinggal penghuninya. Melihat asap membumbung tinggi, sebagian tetangga berupaya menyelamatkan perlengkapan rumah tangga milik korban. Material bangunan yang sebagian terbuat dari kayu mempermudah api cepat menjalar. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Polisi telah memasang garis polisi di sekitar puing-puing rumah dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ada kayak bau plastik. Jadi tengok dari jendela ini kan, udah api di atap dapur orang itu di belakang. Jadi keluar aku kan, keluar aku dari situ duluan, ada tentara itu lagi. Nah, dari situ dia. Jadi aku tengok, ayo kita ambil pakaiannya ke dalam, ku bilang. Jangan bang, udah api semua di dalam, nanti mati kita kena timpa, kata dia. Itulah awal mulanya. Ada nggak pemilik rumah di dalam atau anak atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lagi di mana itu, Wak? Keluar. Anaknya main-main. Jadi kalau kakeknya di ladang, ayahnya pergi belanja ke apa, ke Batu Nadua kalau nggak salah. Siapa nama pemilik rumah, Wak? Abdul Muthalib. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara menangkap 3 perompak atau bajak laut yang sering menggunakan senjata airsoft gun di perairan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. 3 orang perompak atau bajak laut berinisial SA, MWS, dan S warga Percut Setuan ditangkap petugas Ditpol Airut saat merampok kapal milik nelayan di kawasan Paluh Sibaji, perairan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang pada 15 Oktober 2022. Pelaku yang terkenal sadis dan tidak segan melukai korbannya ini tak berkutik saat dibawa ke Mako Ditpol Airut Polda Sumatera Utara. Para pelaku menggunakan sampan untuk bisa menghampiri korbannya. Perompak juga mengancam para nelayan dengan airsoft gun sebelum menguras hasil tangkapan ikan serta harta benda yang ada di kapal nelayan. Dengan mengambil barang-barang dengan melakukan pengancaman, yaitu dengan perompakan, dengan melakukan pengancaman terhadap nelayan-nelayan yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah Pantai Labu. Pak, mereka melakukan perompakan itu menggunakan apa, Pak? Senjata tajam atau apa? Dari informasi tersangka yang kita tangkap, mereka menggunakan model jenis senjata api yang informasi adalah airsoft gun, yang modelnya hampir seperti senjata api. Selain menangkap 3 pelaku, petugas menyita barang bukti 100 liter bahan bakar minyak solar dan uang tunai hasil rampasan di laut. Ketiga pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara dan petugas masih mengejar 2 pelaku kawanan perompak lain yang identitas dan keberadaannya sudah diketahui petugas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di pinggir jalan raya di Kabupaten Nias Selatan. Saat ditemukan, jasad yang mulai rusak itu dalam kondisi lehernya terikat ikat pinggang.
Temuan jasad pria yang hanya berjarak 4 meter dari tepi jalan raya di Kecamatan Luaha Gundri, Mainalnolo, Kabupaten Nias Selatan ini sontak menggegerkan warga pada Jumat lalu. Keberadaan mayat itu pertama kali diketahui oleh seorang warga yang tengah berjalan kaki dan mencium bau busuk menyengat dari sebuah benda yang tengah dikerubuti lalat. Saat dicermati, ternyata benda merupakan jasad seorang pria dengan ciri-ciri mengenakan kaos oblong berwarna kuning dan celana panjang hitam. Warga sekitar tak ada yang mengenal korban, sementara polisi juga tak menemukan identitas yang melekat di tubuhnya. Diduga korban tewas akibat dibunuh lantaran saat diperiksa, petugas menemukan seutas ikat pinggang terlilit di lehernya. Kemudian kita temukan ada ikat pinggang yang terlilit di leher, ikat pinggang kulit, kemudian ada cincin emas, mungkin emas, ada permata batu warna hitam. Korban yang diperkirakan meninggal lebih dari sepekan itu langsung dievakuasi ke puskesmas setempat sebelum dibawa ke kamar jenazah RSUD Nias Selatan. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kabupaten Nias Selatan. Nekat mencuri di pasar, seorang residivis kasus pencurian ditangkap warga karena kepergok mencuri 1 unit telepon genggam milik pedagang baju yang sedang tertidur. Tersangka sempat diamuk para pedagang sebelum akhirnya dijemput personel Polsek Kota Pinang, Polres Labuhan Batu. Tersangka YP alias Dame diarak oleh para pedagang pasar setelah kedapatan mencuri telepon genggam milik seorang pedagang baju di kios Blok 1, Pasar Impres Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pencurian ini bermula saat korban pemilik telepon genggam tertidur di kios miliknya, sementara telepon genggam berada di sisinya. Tersangka yang kebetulan lewat masuk ke dalam kios, kemudian bergerak cepat mengambil telepon genggam korban secara diam-diam. Namun kejahatan ini diketahui oleh pedagang lain yang berada di depan kios korban. Dari sana lari ke sana, Bang. Oh, dikejar oleh pedagang sini ya? Iya, Bang. Yang dicuri apa, Bang? Sebuah handphone. Sempat diambil handphonenya atau bagaimana, Bang? Handphonenya udah sempat diambil. Jadi awal mengetahui kalau itu pencuri bagaimana kemarin, Bang? Ya, masyarakat sebelah sini bagian pajak teriak-teriak maling-maling. Ya rame-rame lah ngejar kan, Bang. Sekarang tersangkanya di mana? Tersangka udah di kantor polisi, Bang. Oh, pada saat dia lari handphonenya sudah dibawa ya, Bang? Sudah. Masih di kantongnya, Bang. Tersangka berhasil diselamatkan dari amukan warga oleh 2 personil Polsek Kota Pinang. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolsek Kota Pinang. Tersangka masuk ke dalam kios korban, kemudian secara diam-diam mengambil handphone yang ada di samping korban. Korban pada saat itu tertidur. Setelah mengambil, tersangka keluar, tetapi saksi yang lain yang di depan kios korban melihat apa yang dilakukan oleh tersangka, sehingga menegur tersangka dan kemudian tersangka melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap si tersangka oleh masyarakat dan dibantu oleh pihak kepolisian, dan kemudian dapat diamankanlah tersangka di Sumur Bor, wilayah Kota Pinang. Meski baru beberapa bulan lalu menghirup udara kebebasan, tersangka YP alias Dame kini harus kembali meringkus di balik jeruji besi. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi gerbang utama lumbung pangan nasional. Hal tersebut karena Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang paling strategis dan memiliki hamparan tanah yang subur. Guna memberikan dorongan untuk menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai gerbang utama lumbung pangan nasional, Menteri Pertanian menghadiri kegiatan gerak tanam padi di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Dari sisi target penanaman di Desa Beringin ini mencapai 235 hektar dengan penutup tanam sekitar minggu depan. Sementara target tanam di Kecamatan Beringin mencapai 2.680 hektar dengan berbagai macam varietas. Akan berbagai pendekatan varietas sesuai dengan kontur lahan dan pH tanah yang ada, dan itu sudah kita lakukan. Oleh karena itu di Deli Serdang ini Ciherang dengan Impari
32 kita harapkan ini menjadi hybrid varietas yang tentu saya kita berharap dengan sedikit dibooster dengan pupuk yang ada, maka produktivitasnya bisa melebihi dari yang lalu. Yang kedua, sistem budidayanya yang juga kita perbaiki. Artinya budidaya itu pengairan dan lain-lain, dan ya keteraturan cara menanam menjadi bagian-bagian sehingga semua tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk pengembangannya. Yang ketiga, kita berharap memang menggunakan alsintan, mekanisasi, walaupun mekanisasi tidak boleh mengabaikan rakyat kita yang banyak, petani kita yang banyak.